Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woode Dwi Andrianisa Fitri, NIM F1G118039. Di sini saya mengambil dua subtema. Yang pertama yaitu keterlibatan dan aktivitas manajemen. Untuk memelihara DRP perusahaan, individu yang tersertifikat dapat membuktikan nilai dan pengetahuan mereka. Sertifikat seperti Microsoft Computer System Engineer atau MCSE untuk Windows NT atau Certified Novel Engineer atau CNA untuk jaringan novel adalah contohnya. Jika rencana masa depan perusahaan melibatkan jaringan perusahaan yang akan menyertakan hub, router, dan jembatan, mungkin juga mempertimbangkan untuk mempekerjakan profesional terlatih. Cisco dengan sertifikat Cisco Certified Network Associate atau CCNA atau Cisco Certified Internet Network Engineer atau disebut CCAA menggunakan MCSE, CNA, dan CCEA untuk menjalankan jaringan perusahaan, juga menghemat waktu dan uang untuk pelatihan IT. Demikian pula ada pelatihan dan sertifikat yang tersedia untuk pemulihan bencana, sehingga sebuah organisasi seperti Disaster Recovery Institute menawarkan pelatihan dan sertifikat tentang pemulihan bencana. Memastikan perlindungan asuransi untuk land police, asuransi yang komprehensif dapat mencakup pemulihan data, bisnis gangguan, biaya pemulihan, dan kerusakan hardware komputer dari bencana alam, seperti banjir, tornado, dan gempa bumi. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki cangkupan yang tepat untuk semua wilayah geografis. Pelaksanaan DRP harus melibatkan tim khusus untuk bertanggung jawab atas bidang keahlian tertentu, termasuk tim respon awal, tim restori, tim operasi pemulihan, dan tim dukungan logistik. Yang pertama yaitu tim tanggapan awal. Tim ini yang pertama untuk mengevaluasi sifat dan tingkat kerusakannya. Orang-orang ini akan menentukan apakah operasi bisnis dapat dilanjutkan di lokasi atau harus dipindahkan ke lokasi alternatif. Jika kerusakan parah, tim ini akan menghubungi tim tanggapan tambahan untuk bantuan lebih lanjut. Yang kedua yaitu tim restorasi. Tim ini berkoordinasi pengendalian kerusakan, pemulihan, dan pengaktifan kembali sumber daya jaringan yang meliputi file data, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, dan jalur komunikasi. Yang ketiga yaitu tim operasi pemulihan. Jika awal tim respon menentukan operasi itu perlu dibentuk kembali di lokasi alternatif, tim operasi pemulihan akan menyiapkan dan menjalankan operasi di lokasi baru. Tanggung jawab mereka termaksud membangun kembali infrastruktur jaringan terdistribusi, mengambil file cadangan, menyiapkan perangkat keras, dan jalur komunikasi, dan aktivitas terkait lainnya. Yang terakhir yaitu tim dukungan logistik. Selama transfer operasi ke situs alternatif, tim dukungan logistik memberikan dukungan logistik dengan memastikan bahwa karyawan dapat mengakses kantor dan fasilitas alternatif. Mereka juga memberikan dukungan pribadi bagi karyawan yang meliputi bantuan perjalanan dan relokasi, uang muka tunai untuk biaya darurat, konseling krisis, dan bantuan keluarga karyawan. Subtema yang kedua yaitu COVID-5. Dalam perkembangan COVID-5, di sini saya dapat menyimpulkan 5. Yang pertama yaitu meeting stakeholder needs. COVID dibangun sebagai sebuah open metodologi yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan yang berbeda-beda akan IT governance. Setiap perusahaan memiliki alasan masing-masing mengapa ingin menerapkan IT governance, sehingga COVID menyediakan metodologi One First for All. Dalam arti kata, metodologi ini dapat dipergunakan untuk menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Di dalam prinsip COVID-5, ada istilah gold skin kidding. Tujuan dilakukan IT governance yang berbeda-beda
dan masing-masing perusahaan akan menentukan intervensi atau tindakan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu covering the enterprise end-to-end. IT governance tidak akan terpenuhi jika tidak ada perhatian dari seluruh perusahaan, dari mulai pemilik hingga staf terendah. Artinya, COVID-5 dalam implementasinya sudah memperhatikan atau harus melibatkan seluruh komponen perusahaan, mulai dari pemegang saham, wakil, pimpinan, senior manager, sampai ke stafnya masing-masing. Memiliki perannya agar tata kelola IT bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu applying a single internet framework. Banyak standar yang ditemui dalam industri IT, terutama terkait IT governance. Contohnya ada ISO 31000 mengenai risk management, ISO 27000 mengenai information security, ada ISO 20000 mengenai IT servicing. Ada pula metode kongres seperti TOGA, IT analyst, dan semuanya memiliki fokusnya masing-masing dan saling melengkapi satu dan lainnya. Yang keempat yaitu enabling a holistic approach. IT governance berada dalam teritori sebuah organisasi. Di balik organisasi tersebut ada banyak komponennya. Ada komponen sumber daya manusia, ada komponen peraturan, ada komponen proses, ada komponen struktur organisasi, dan komponen kebijakan. Semua ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, satu berhubungan satu dengan lainnya. IT governance tidak akan berjalan dengan baik jika kita tidak melihat semuanya secara komprehensif atau secara holistik. Maka, COVID-5 menawarkan suatu pendekatan yang holistik untuk memastikan bahwa IT governance yang diinginkan benar-benar terjadi dengan baik. Yang terakhir yaitu separating governance from management. Dua istilah ini saling berdampingan dan saling diartikan. Apa yang dimaksud dengan governance dan apa yang dimaksud dengan manajemen. COVID-5 merasa perlu untuk memastikan keduanya, karena governance pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa benar tata kelola terjadi dengan baik, dan manfaat dari informasi teknologi benar-benar melebihi dari cost yang dikeluarkan. Tujuannya adalah memastikan dalam arti kata tidak ada hands-on dalam konteks government, tapi menggunakan instrumen untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan direct dan melakukan monitoring. Sedangkan manajemen berbeda dengan government, melakukan hal secara nyata hands-on, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyerapan, pengawasan, dan penilaian. Itulah governance dan manajemen saling melengkapi. Namun, dalam prinsip harus diketahui bedanya satu sama lain. Baiklah, itulah hasil subtema yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.